Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarmu pagi ini? Semoga kalian sehat semua ya. Jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan bahas mengenai, coba perhatikan gambar. Yang sedang digambar adalah sepasang ginjal yang letaknya ada di pinggang. Menghasilkan zat sisa metabolisme yaitu urin atau air kencing. Organ yang kedua adalah gambar dari hati. Berada di rongga perut sebelah kanan, menghasilkan zat sisa metabolisme yaitu urea. Organ yang ketiga adalah paru-paru, ada di dalam rongga dada. Zat sisa metabolismenya adalah karbon dioksida dan uap air. Organ keempat adalah kulit. Kalau dilihat di bawah mikroskop, maka akan tampak seperti pada gambar. Menghasilkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Itulah 4 organ sistem ekskresi pada manusia. Apa sih ekskresi? Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme. Harus dibuang karena kalau tidak bisa menyebabkan keracunan di dalam tubuh. Pengeluaran yang kedua adalah sekresi, pengeluaran zat yang masih berguna dalam tubuh. Contohnya air ludah dan hormon. Defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan. Maka sisa pencernaan bukanlah sisa metabolisme. Alat ekskresi kita yang pertama adalah ginjal. Fungsinya 1, menyaring darah. 2, untuk menjaga tekanan osmosis dalam darah. Yang ketiga, untuk menjaga pH darah. Dan yang keempat, untuk menghasilkan urin atau air kencing. Sistem urinaria kita, 1, kita punya sepasang ginjal yang tugasnya menyaring darah tadi. Urin yang dihasilkan maka akan mengalir ke ureter atau saluran ginjal. Dari ureter maka urin akan ditampung di kandung kemih. Setelah penuh maka akan keluar dari dalam tubuh melalui uretra atau saluran kencing. Ginjal yang kita punya bila dibelah secara melintang maka lapisan terluar adalah kortek atau kulit ginjal. Ada yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal. Yang paling dalam adalah pelvis atau rongga ginjal. Ini adalah gambar nefron. Jadi ginjal terdiri dari jutaan nefron. Nefron yaitu bagian terkecil dari ginjal yang terdiri dari 6 bagian. 1 adalah glomerulus, yang kedua capsula Bowman, yang ketiga tubulus contortus proximal, yang keempat lengkung Henle, dan yang kelima tubulus contortus distal. Yang keenam tubulus collectivus atau tubulus kolektif. Bagaimana urin bisa dibentuk dalam nefron? Pembentukannya sebagai berikut tahapannya. 1 adalah filtrasi, yaitu penyaringan darah. Protein dan darah, sel darah, tidak boleh ikut keluar. Terjadinya di glomerulus terbentuklah urin primer. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi.
yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Jadi kalau masih ada glukosa dan asam amino, di sini harus diserap kembali. Terjadinya di tubulus contortus proximal, terbentuklah urin sekunder. Tahap yang ketiga adalah augmentasi, yaitu pengeluaran urea, amonia, kreatin, kelebihan garam, kelebihan vitamin, dan racun kalau ada dalam tubuh akan dikeluarkan. Terjadinya di tubulus contortus distalis, terbentuklah di sini urin sesungguhnya atau urin sejati. Organ yang kedua adalah hati, merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi antara lain sebagai penawar racun. Jadi obat-obat, alkohol, obat terlarang tuh ditawarkan di hati. Merombak sel darah merah yang sudah tua, hasilnya adalah zat warna empedu. Merombak protein, hasilnya adalah urea yang akan dibuang dari ginjal tadi. Menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot. Merubah provitamin A menjadi vitamin A. Ini adalah gambar organ hati yang kita miliki ya. Sel darah merah yang sudah tua, yaitu usianya 120 hari, akan dirombak di hati ini. Eritrosit yang mengandung hemoglobin, maka akan dirombak berubah menjadi bilirubin. Bilirubin diubah menjadi urobilin atau pewarna pada urin dan juga sterkobilin pewarna pada feses. Maka urin dan feses kita memiliki warna yang khas, itu adalah dari hati zat sisanya. Organ yang ketiga yang kita miliki adalah paru-paru. Fungsinya untuk menghirup oksigen yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Reaksi pembentukan energi maka akan melepaskan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Reaksinya sebagai berikut, glukosa ditambah oksigen, maka akan menghasilkan energi, zat sisanya adalah CO2 dan H2O. Ini namanya oksidasi biologi atau pembakaran. Organ yang keempat yang kita punya adalah kulit. Perhatikan gambar. Yang paling atas disebut kutikula. Isinya adalah sel-sel kulit yang sudah mati, maka kalau kita gosok pada waktu mandi, kita ada daki, kemudian ada lapisan malpighi yang berisi pigmen, yaitu pewarna kulit. Makin banyak pigmen, kulit kita warnanya makin gelap. Keduanya berada di epidermis. Kemudian lapisan yang kedua adalah terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, saraf, dan pembuluh darah. Adanya di lapisan dermis. Ini yang paling bawah terdapat tempat penyimpanan lemak. Lapisannya namanya hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit, tempat kita menyimpan lemak, kelebihan lemak. Fungsi dari kulit
yang utama dalam ekskresi adalah mengeluarkan keringat. Kandungan dalam keringat itu ada air, ada urea, dan ada garam. Maka kalau dijilat asin, kalau dicium baunya tak sedap, itu urea. Mengatur suhu tubuh dan juga mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Selain itu juga sebagai pelindung tubuh. Kelainan yang bisa terjadi atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem ekskresi manusia yaitu 1, batu ginjal, yaitu banyaknya zat kapur atau kalsium yang mengendap lama menjadi batu di saluran kencing. Bisa di ginjal, bisa di kandung kemih. Albuminuria, urin yang mengandung protein atau albumin. Hematuria, urin yang mengandung sel darah, bisa darah merah, darah putih. Yang keempat, nefritis, yaitu radang pada nefron dikarenakan infeksi bakteri. Gagal ginjal yang paling berat, yaitu tidak bisa menyaring darah dengan baik. Maka dapat diatasi dengan hemodialisa atau cuci darah, atau kalau enggak, cangkok ginjal atau transplantasi ginjal. Yang kelima, panu, kadas, kurap, kudis itu adalah penyakit yang terjadi di kulit. Pneumonia dan TBC kita ingat pada sistem pernafasan kita ya. Serosis yaitu pembengkakan pada hati. Hepatitis, radang pada hati karena infeksi atau kemasukan virus hepatitis. Apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh manusia agar bisa menjaga sistem ekskresinya? Antara lain, mandi minimal 2 kali sehari, jadi menjaga kulit agar tetap sehat. Minum air putih sekitar 2 liter per hari. Menjaga ginjal, tidak merokok, menjaga paru-paru dan hati, tidak minum alkohol, menjaga hati, tidak konsumsi obat terlarang, tadi penawar racun adalah hati ya. Olahraga teratur bisa menjaga organ tubuh seluruhnya, istirahat yang cukup juga bisa menjaga organ tubuh manusia seutuhnya. Makan makanan yang bergizi pun bisa menjaga kesehatan organ tubuh kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham ya materi kali ini. Nanti ada tugas lainnya, kita bisa lihat di file lain.